Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mahajiah Anugrah Kurniawan dengan akhiran NIM 015 dan teman saya Nurrahmah Hidayatun dengan akhiran NIM 22201410005. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami akan melaksanakan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara dialektika yang diampu oleh Ibu Nur Hidayah, SPD MHU. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai pemilik usaha Rizky Craft dan Souvenir Jogja yang berada di lokasi Sumbersari, Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Mari ikuti. Selamat siang, Bapak. Ya, siang. Untuk yang pertama kali kami ingin mengetahui nama Bapak. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Alvan Rizkiana. Salam kenal, Bapak. Ya. Langsung saja nih Bapak, Ya. untuk pertanyaan yang pertama. Seperti yang sudah kami ketahui sebelumnya, Ya. Bapak ini memiliki usaha pembuatan souvenir nih. Ya, betul. Nah, bisa Bapak jelaskan sedikit nih bagaimana usaha yang sedang Bapak jalankan beserta keunggulannya sendiri dari produk ini. Oh, terima kasih sebelumnya. Kalau produk kita itu kan hampir semua souvenir dari bahan kulit sintetis. Jadi kalau dari segi keunggulan itu memang kita segmennya menengah ke atas, terus dia kan tahan lama, terus bisa buat untuk kebutuhan ruang tangga bisa, terus souvenir di perusahaan bisa. Tapi kebanyakan klien kita perusahaan lah itu perbankan, lah itu lembaga pemerintahan juga banyak gitu. Jadi sudah banyak pelanggan yang memesan di sini ya Pak? Ya, alhamdulillah sih. Yeah. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, seperti yang kami ketahui usaha Rizky Craft and Souvenir Jogja ini sudah berkembang gitu. Kira-kira modal awal usaha ini kisaran berapa ya Pak? Modal awal. Kalau modal awal, karena kita banyak online, jadi mungkin kalau dihitung modal awal ya, karena kita dulu gadget sama laptop ya dari awalnya kan kita model di HP sama laptop, jadi mungkin agak mahal dihitungnya. Tapi kalau model dibuat yang pembuatan sih ya paling 10 juta mas. Iya. Kisaran 10 juta. Ya, 10 juta ya. Untuk pertanyaan ketiga, bisa diceritakan Bapak awal mulanya berdiri usaha Rizky Craft and Souvenir Jogja ini bagaimana? Kalau awal mula mungkin kisaran tahun 2008-2009 lah kita awal Rizky Craft itu berdiri. Jadi dulu awalnya emang saya kerja, terus istri saya di rumah. Jadi karena istri saya dulu kan punya toko, jadi nunggu toko, tapi kan toko nggak begitu aktif, nggak begitu penghasilannya nggak begitu masuk. Jadi di rumah kebanyakan main game sama main HP, entah itu Facebook, entah itu Instagram, zaman dulu ya. Ya mungkin pengen jualan dari situ, jadi dari IG, dari Facebook, awalnya dari itu.
Dulu awalnya nggak kulit sintetis sih, jadi banyak. Dulu ada kaos, terus ada tas, ada peniti, macam-macam lah. Jadi souvenir ada jilbab kayak gitu. Tapi terus berkembangnya waktu kita fokus ke kulit sintetis. Jadi buat mengisi waktu luang istri saya yang di rumah dulu awalnya ya. Jadi ya terus ini alhamdulillah sih berkembang sampai sekarang. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, untuk harga barang ini masing-masing barangnya dijual dengan harga berapa ya Pak? Relatif ya Mbak ya. Mungkin average kita di atas 30.000 sampai 100.000 lah. Jadi tergantung model sama tergantung besar kecilnya. Kalau standar sih average rata-rata ya di atas 50.000. Jadi kalau misalnya kayak kotak tisu itu average 40 sampai 50.000 kita jual. Tapi kalau misalnya nanti ada yang lebih detail, banyak pernik-perniknya, ada kacanya, ada engsel sama pengaitnya yang bagus-bagus, nanti bisa di atas 100.000 ya. Oh ya, jadi masih harga terjangkau ya Pak? Ya masih terjangkau sih. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, mayoritas pembeli digunakan untuk keperluan apa ya Pak? Dan sejauh ini sudah pernah melakukan pengiriman ke daerah mana saja? Kalau digunakan sebagai apa biasanya kebanyakan souvenir. Souvenir antara lain biasanya kita sertijab, serah terima jabatan, entah itu Kapolres, entah itu misalnya jaksa yang pindah tugas. Kebanyakan buat souvenir atau kenang-kenangan. Entah itu pindah tugas, entah itu dia promosi jabatan. Terus buat perbankan biasanya souvenir ke nasabah prioritas. Terus kalau yang di person banyakkan buat acara ulang tahun anaknya, pernikahan, nah gitu-gitu Ji. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang keenam, apakah selama menjalankan usaha ini Bapak menemui kendala? Kalaupun ada kendala, strategi apa Pak yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, kalau kendala mesti ada ya Mbak di setiap usaha ya. Iya. Tapi memang kendala paling besar sih kita karena kemarin pas COVID dan selama 3 tahun pandemi ini memang benar-benar ya dibilang terpuruk sih ya enggak, tapi hampir semua merasakan. Jadi memang berat karena kita kan souvenir, jadi yang pakai orang nikahan, orang pindah tugas, orang ulang tahun, main acara-acara. Padahal saat itu yang 3 tahun belakang ini nggak boleh ada acara semua. Kendala terbesar saya kemarin kita di situ. Kalau kendala lain sih relatif nggak begitu ibaratnya berat lah. Jadi modal sih bisa kita pinjam dan lain-lain bisa. Terus produksi banyak sih kita dari tukang juga nggak masalah, bahan baku juga nggak masalah. Mungkin yang kendala utama sih intinya kalau kita kena online pemasaran. Jadi memang pemasaran kita harus benar-benar diperbanyak karena online. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, penghasilan atau omset yang dihasilkan dari usaha yang Bapak jalankan ini kisarannya berapa? Omset ya? Iya. Ya relatif aja sih. Tiap bulan kalau mungkin ya kita habis pandemi itu baru pulih paling 60% lah, 60% dari dulu. Mungkin kalau omset sekarang bulan-bulan setelah pandemi baru di kisaran 50 jutaan Mbak. Iya. Sudah lumayan Pak. Ya 50 juta kalau dulu sebelum pandemi sih masih bisa nyampe 100 lebih. Iya. Kalau habis pandemi ini kisaran 40 50 Masih lumayan ya Pak. Yes. Baik, terima kasih Pak yang Bapak telah berkenan kami wawancarai. Semoga ilmu yang didapat dari wawancara ini bisa memberikan manfaat bagi semua halayak.
Selesai sudah wawancara kami sama pemilik usaha Rizky Craft and Souvenir Jogja. Dapat kami ambil kesimpulan bahwa ternyata produk-produk souvenir yang dikeluarkan oleh Rizky Craft and Souvenir Jogja ini sangat bervariatif dan tentu saja dengan harga yang sangat terjangkau. Rizky Craft dan Souvenir Jogja menggunakan bahan kulit sintesis sehingga membuat produk hasilnya yang sangat berkualitas. Sekian dan terima kasih. Dadah!